Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya, semoga kita sehat selalu, diberi kesehatan selalu oleh Subhanahu. Amin. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu saat ini. Nah, perkenalkan saya Putri Aulia, mahasiswa dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi materi tentang penggunaan pupuk organik pada tanaman. Nah, mungkin di sini sebagian dari Bapak Ibu sudah tahu ya apa sih pupuk organik itu. Terus mungkin juga dari Bapak Ibu sebagian sudah menggunakan pupuk organik ini untuk di ladangnya untuk bertanam seperti itu. Mungkin langsung saja kita ke materinya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada pengertian dari pupuk organik. Nah, tadi kan sebagian dari Bapak Ibu sudah tahu ya penggunaan pupuk organik itu apa, dan mungkin juga ada yang belum tahu. Jadi pupuk organik itu adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan, hewan, ataupun limbah organik yang telah melalui proses rekayasa. Jadi lebih mudahnya Bu, Pak, pupuk organik ini pupuk alami maksudnya ya. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya untuk tanaman kita, untuk ladang kita gitu? Nah, manfaatnya itu bisa memperbaiki sifat fisik tanah, kayak struktur tanah, terus bisa meningkatkan daya serap air atau daya tahan air, terus kondisi kimia tanah dan lain-lain. Nah, di sini itu pupuk organik itu terbagi menjadi dua jenis Bapak Ibu. Ada pupuk organik padat dan ada pupuk organik cair. Nah, jadi ada dua ya Pak Bu. Nah, nih di sini ada manfaat dari pupuk organik. Nah, biasanya kan Bapak Ibu ini pakai pupuk kimia ya. Padahal ya Pak Bu, pupuk organik itu banyak banget manfaatnya buat lahan kita, untuk keberlanjutan pertanian juga. Nah, di sini yang pertama itu meningkatkan produksi pertanian secara kualitas dan kuantitas. Nah, biasanya tuh kalau di mall atau di supermarket Bu, kita sering lihat ya kayak ada buah organik, sayur organik, terus ada beras organik. Nah, biasanya kan itu mahal ya Bu ya. Nah, biasanya kalau yang organik itu mahal. Terus juga kualitasnya pasti bagus dibanding tanaman-tanaman yang pas proses penanamannya itu menggunakan pupuk kimia. Nah, manfaat selanjutnya itu ada mengurangi pencemaran lingkungan, terus ada untuk meningkatkan kualitas lahan, meningkatkan produktivitas lahan, dan dapat mencegah penurunan kualitas lahan. Nah, ada nggak sih kekurangan dari pupuk organik? Ada Bapak Ibu, pasti ada. Nah, yang pertama itu sayangnya Bapak Ibu, kandungan unsur hara pada pupuk organik ini susah atau sulit diprediksi. Jadi nggak tentu nih unsur haranya itu banyak atau sedikit kayak gitu. Terus penggunaan pupuk organik ini masih sangat jarang digunakan oleh para petani. Jadi penggunaan pupuk ini kurang optimal karena masih jarang yang menggunakan seperti itu. Yang terakhir itu respon dari pupuk organik lebih lambat karena pupuk organik melepas nutrisinya secara perlahan. Karena pupuk organik itu dari alami gitu ya Bu, jadi dia hasilnya kelihatannya lama karena tadi akan melepas nutrisinya secara perlahan. Beda sama pupuk kimia, itu kan hasilnya langsung kelihatan cepet ya Bapak Ibu ya.
Nah, di sini ada macam-macam pupuk organik. Mbak, apa cuma ada 4 macam pupuk organik? Enggak, Bapak Ibu, banyak banget sebenarnya macamnya. Cuma di sini saya kasih contoh cuma 4. Ya, yang pertama itu ada pupuk kandang. Apa sih pupuk kandang itu? Nah, pupuk kandang itu biasanya terbuat dari sisa-sisa kandang ternak kayak maaf Bapak Ibu, kotoran-kotorannya dari hewan, kambing, sapi kayak gitu. Nah, pupuk kandang juga terbagi 2 jenis, ada yang padat sama ada yang cair. Nah, yang selanjutnya itu ada pupuk hijau. Di mana pupuk hijau ini terbuat dari seperti bagian-bagian daun, terus batang pohon, terus batang pohon yang masih muda kayak gitu. Nah, atau dari ya tumbuhan-tumbuhan hijau lah ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada kompos. Nah, kompos ini itu dari bahan-bahan alami kayak sisa-sisa sayuran, sisa-sisa kita habis kupas bawang kayak itu bisa Ibu dijadiin kompos. Tapi kompos ini bakal mengalami proses pembusukan. Untuk menjadi kompos itu, ini akan mengalami proses pembusukan terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu ada pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair ini Bapak Ibu sama aja kayak pupuk kompos. Cuma bedanya kalau pupuk cair ini dia hasil akhirnya menjadi cair. Kalau misalnya kompos kan hasil akhirnya menjadi padat ya Bapak Ibu. Cuma yang membedakan itu kalau pupuk organik cair dia hasilnya cair, dan kalau pupuk kompos dia hasil akhirnya padat. Dan kedua pupuk ini itu sama-sama mengalami proses pembusukan atau fermentasi. Nah, tadi kan saya sudah kasih tahu ya jenis pupuk organik itu ada 2. Apa aja sih Bapak Ibu? Ada pupuk organik dan cair. Nah, iya, padat dan cair. Nah, cara penggunaannya juga beda-beda Bapak Ibu. Di sini saya kasih cara penggunaan pupuk organik padat dan cair. Yang pertama itu ada penggunaan pupuk organik padat. Di mana penggunaan pupuk organik padat ini bisa ditabur Ibu, kayak Ibu, Bapak Ibu kayak biasa aja naburin pupuk kimia kayak biasanya. Nah, cuma perbedaannya di sini biasanya penggunaan pupuk organik ini ditaburkan itu sebelumnya dicampurkan terlebih dahulu menggunakan pasir atau gambut, baru setelah itu ditebar atau ditaburkan. Nah, setelah ditaburkan pupuk organik padat juga bisa diaplikasikan dengan cara ditebar seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada penggunaan pupuk organik cair. Nah, penggunaan pupuk organik cair sama padat ini beda Ibu. Kalau misalnya tadi pupuk organik padat itu ditebar dan ditaburkan, kalau penggunaan pupuk organik cair ini disemprot. Jadi tidak bisa ditebar atau langsung diguyur, itu nggak bisa, harus disemprot. Dia meratakan seluruh tanaman. Nah, yang pertama itu yang paling penting pastinya Bapak Ibu harus perhatikan petunjuk atau cara penggunaan dari pupuk organik cair, karena biasanya setiap pupuk organik cair itu punya peraturan atau cara penggunaannya masing-masing, jadi nggak bisa disamain ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira ada nggak jam-jam yang efektif atau ideal untuk penyemprotan pupuk organik cair ini? Ada Bapak Ibu. Nah, idealnya pupuk organik cair ini disemprotkan pada jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Apa cuma pagi Mbak? Enggak Bapak Ibu, bisa sore. Kalau Bapak Ibu nggak punya waktu pagi, bisa sore. Di jam 4 sore sampai jam 6 sore. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu, penyemprotan ini harus dilakukan secara merata pada bagian lapak daun.
Dan yang paling penting Bapak Ibu, gunakan dosis pupuk organik cair ini sesuai kebutuhan. Gak boleh terlalu banyak biar cepet tumbuhnya, itu gak boleh. Kayak biar dikit aja mas saya pakainya karena biar irit, gak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi harus sesuai kebutuhan sama tanaman kita kayak gitu. Dan yang terakhir, penggunaan pupuk organik cair itu gak boleh dibarengi dengan fungisida atau bakterisida karena kandungan bakteri baik yang ada di pupuk organik itu bakal bisa mati karena bakterisida tadi. Nah itu dia ibu bapak sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan tentang penggunaan pupuk organik pada tanaman ini. Mungkin itu saja sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Harapannya Bapak Ibu sudah tahu ya apa saja sih manfaat dari pupuk organik cair ini atau pupuk organik ini. Terus